Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Dan untuk yang baru ngeliat video ini, hai. Akhirnya aku menampakkan diri lagi. Udah lama terakhir kayaknya aku recording pakai muka itu pas di Jogja lagi tahun baru. But anyway, sebenarnya alasan kenapa aku males tampil adalah karena kalau bikin recording, aku tuh kadang suka bingung mau lihat kemana gitu kan, apalagi aku pakai laptop. Jadi aku sebenarnya bisa lihat muka aku sendiri. Kan kita kalau bisa lihat muka kita sendiri kan kesenangan ya, tapi jadinya nggak bisa lihat ke kamera. Gitu sih sebenarnya alasannya. Dan kedua, males dandan. Dan to be honest, ini juga belum mandi, cuman pakai lipen doang biar seger. Oke, yang tadi belum intro yang bener buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di channel aku. Channel ini tadinya adalah channel untuk baca oracle yang sangat konsisten, tapi seiring dengan berkembangnya aku juga berkembang dari segi self growth-nya tuh, dari segi mental, kemudian dari spiritual, kemudian ya akhirnya channel ini aku terus kembangkan saja menjadi konten yang isinya mungkin sebagian besar sudah bukan pick a card reading lagi atau baca kartu, walaupun namanya tetap Dames Oracle ya. Jadi di sini teman-teman bisa browse ya apapun sebenarnya, tapi aku senang sharing di sini. Dan yang aku paling senang sharing adalah tentang perjalanan ya self growth itu tuh kan, jadi banyak diem deh karena ada kamera. Oke, selain itu aku juga bikin energy reading. Artinya setiap bulan sebisa aku update tentang secara kolektif tuh energi bulan tersebut tuh sedang seperti apa. Dan seperti yang akan aku bawakan hari ini, aku akan bikin energy reading bulan Juni, dan aku ingin sharing tentang kekelaman di dalam diri. Cie, serius ya? Gak apa-apa kalau gak serius. Tapi itu emang gue sih, gue suka kadang-kadang suka bikin sesuatu menjadi serius. Ya, Juni dulu ya teman-teman, energy reading Juni itu. Jadi tadi pas aku mempersiapkan video ini, biasanya aku kan rapin meja. Sebenarnya di meja udah ditata gitu, karena biasanya kan aku ngadep meja. Kemudian aku sambil berdoa gitu ya, sambil mencoba intun kepada diri sendiri, apa sih yang harus gue sampein gitu. Jadi Juni ini tentang bangkit kembali, tentang melawan balik gitu ya. Tapi jangan dibayangin dalam bentuk yang agresif dan kasar. Dan ini juga nanti ada kaitannya dengan topik yang udah dari 2 minggu ini aku pikirin, kayaknya aku perlu bring this up, which is tentang darkness, tentang kekelaman di dalam diri, tentang depresi gitu. Nah, jadi Juni ini message-nya adalah kita harus berani bangkit. Kita harus bangkit sebenarnya, karena kalau bukan kita dan kita tidak melakukan itu ya tamat sih teman-teman gitu ya. Perjalanan hidup itu nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak berjuang, tidak bangkit. Dan bangkit itu jangan kamu bayangin akan sesuatu yang harus gesture-nya tuh besar, atau melakukan hal yang drastis, yang heboh gitu kan. Kadang nggak perlu seperti itu. Kadang setiap hari kamu bangun dan memutuskan untuk oke, hari ini hari yang baru, aku mau coba lagi, aku mau berpikir positif lagi, aku mau percaya sama hidup lagi. Itu namanya juga bangkit. Sikap seperti itulah yang Juni ini sebenarnya dari segi musim ya, kita kan udah masuk musim panas, dan solar energy itu sebenarnya sangat bisa dipakai untuk membantu kita bangkit gitu. Aku nggak tahu ini ilmu dari mana, tapi ini sotoy-sotoyannya aku aja. Aku ngerasa energi segede gini kalau kita nggak pakai untuk do something to support ourselves, untuk mendukung perkembangan kita, energi yang besar ini akan ngegerus kita gitu. Jadi kita diharapkan bulan yang
panas ini kan berarti energinya banyak. Jangan malas, karena kalau malas kamu akan badannya makin gak enak. Tapi pakailah untuk berkreasi, pakailah untuk melakukan sesuatu. Dan ride the wave gitu. Lihat orang yang surfing ya, tahu ya orang yang suka surfing, suka berselancar di laut beneran, bukan berselancar di internet. Nah, orang yang berselancar itu akan mencari ombak yang besar, karena kalau surfing ombaknya kecil kan dia ya nggak surfing, jadinya jatuh. Nah, sama bulan ini juga aku merasakan energinya, gelombangnya cukup gede, dan itu adalah momentum kamu untuk ayo deh, gue akan melakukan perubahan gitu sama hidup gue ya. Ini perubahannya sama hidup diri sendiri, bukan scale, bukan skala besar gitu. Jadi gue akan berubah, gue nggak mau lagi nih hidup kayak gini lagi, gue nggak mau lagi nih punya pikiran jelek terus-terusan tentang diri gue gitu. Karena sebenarnya musuh kita sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri, adalah limitasi-limitasi yang kita taruh di diri kita sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa lingkungan ini sangat tidak mendukung, sesungguhnya itu bisa dimulai dengan bagaimana kita bersikap dan mau berpikiran terbuka sehingga bisa melakukan solusi terhadap situasi yang gak enak itu gitu. Ini pelajaran yang juga aku selalu dapat ketika aku traveling. Dan terakhir kali aku bepergian itu, wah, pokoknya kalau traveling buat orang tuh healing ya, buat gue itu adalah ngeri-ngeri sedap, karena semesta biasanya ngasih kita pelajaran ketika kita keluar dari comfort zone gitu. Cuman kitanya enggak tuh itu masing-masing orang. Nah, kalau aku tuh udah packing, udah pergi tuh sebenarnya udah seminggu sebelumnya tuh aku udah gue mau belajar apa lagi nih. Jadi terakhir kali aku pergi itu aku belajar bahwa mau kemanapun kita pergi, mau nginep di tempat semahal apapun, mau kita pergi ke tempat seindah apapun, tapi yang namanya luka batin itu gak akan sembuh, teman-teman. Misalnya nih ya, contoh kamu itu sebel sama orang gitu, atau sebel sama bos kamu, terus kamu liburan, gue mau liburan, gue mau healing nih, gue bosen banget gitu sama bos gue yang nyebelin itu bla 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 gitu. Pergilah kamu misalnya ke Jepang atau kemana, ke tempat yang indah gitu, atau ke mana kayak gitu di Indonesia yang indah banget, pokoknya cakep. Kamu udah di tempat itu, and then suddenly bos kamu WhatsApp, lalu kamu ke-trigger dan pemandangan indah itu nggak ada artinya lagi. Well, that what happened to me gitu. Jadi aku lagi di tempat yang nice banget, kemudian aku dapat WhatsApp dari orang yang memang kalau bisa jangan hubungin gue deh pas gue lagi liburan gitu ya. Ya, dan ada luka juga gitu, ada luka-luka batin yang memang ke-trigger dari WhatsApp itu. Jadi ya di situ aku benar-benar gila ya. Gue mau kabur kemana lagi nih? Gak mungkin kan? Gak mungkin gue lari dari masalah ini. Bukan masalah sih ya, tapi rasa sakit yang belum resolve, belum sembuh gitu. Jadi ya bangkit lah gitu. Bangkit artinya jangan lari, cuman diterima aja. Jadi ya Juni itu sih, aku mau pendek aja karena abis ini aku mau sharing. Juni intinya bukan waktunya untuk menyerah. Buat teman-teman yang udah mau give up, please jangan nyerah. Hidup ini karunia yang besar. Konon ya, aku dengar dari beberapa orang atau pernah dengar dari orang juga bahwa jiwa itu untuk mendapatkan kesempatan hidup itu nggak gampang. Banyak spirit, banyak soul lain yang juga ingin hidup dan lahir ke dunia, tapi mereka nggak dapat kesempatan itu. So, kalau kamu dapetin ini, I know maybe it's very hard dan sangat shitty, tapi kalau hidup kamu sekarang sangat shitty, it means ya Tuhan percaya kamu sekuat itu, seperkasa itu untuk menghadapinya. Nah, dan kadang-kadang hidup yang kayak gitu bikin kita depresi. Nah, di sini aku mau masuk ke konteks yang lain ya.
Bentar, aku mau lihat. Ini udah 10 menit sih. Apa aku bikin video yang lain aja deh ya. So, aku akan terusin. Sorry jadi kemana-mana. Aku akan terusin tentang bagaimana ketika kekelaman itu datang dan how to handle it. Karena to be honest, aku juga pernah di posisi yang sangat rendah sehingga menjadi depresi dan punya anxiety disorder yang berat. Kemudian punya agorafobia, which is itu artinya nggak berani keluar rumah, dan untuk setahun lamanya. So teman-teman, kalau misalnya kamu yang nonton ini punya ketidakseimbangan yang serupa dan sedang struggling di area itu ya, di mental health yang ini, atau punya keluarga atau teman yang juga mengalami hal tersebut, please share video yang habis ini mau aku upload tentang hal tersebut. Siapa tahu itu bisa membantu dan berguna buat kita, buat orang yang mengalaminya, buat orang-orang di sekitarnya, jadi juga bagaimana cara menolongnya. So, have a good June. Semoga Juni ini memberikan tenaga dan api untuk bangkit, bukan untuk ngebakar kamu. Pakailah kesempatan ini untuk berkreasi. Jangan lagi takut sama keadaan. Keadaan menjadi keras itu bukan untuk melibas kamu, tapi untuk memotivasi, untuk mendorong kamu. Kayak roket itu kalau mau meluncur, lihat apinya segede gaban, itu bisa ngebakar banyak hal gitu. Dia kalau mau diluncurin ke angkasa nggak bisa pakai api yang kecil. So kira-kira kurang lebih hidup itu seperti itu. Semakin nggak enak, semakin nggak nyaman, saat itulah sebenarnya kamu harus semakin melompatnya lebih jauh, bangkitnya lebih jauh lagi. Oke? Thank you for watching. Untuk yang ini aku akan bikin video satu lagi dan mungkin lebih panjang. So, see you in the next video. Bye!